Bayangkan ini, tanah terakhir perlahan ditimbunkan di atas tubuhmu, suara kayu ditutup, lalu langkah kaki satu persatu menjauh, tangisan mulai mereda, dan akhirnya semua pergi. Sunyi, gelap, begitu gelap hingga kamu tak bisa melihat apapun. Sempit, seolah dunia menekan dari segala arah. Dan di saat itu kamu sadar kamu benar-benar sendiri, tapi yang terbangun bukan tubuhmu, melainkan ruhmu yang mulai bertanya, ini di mana dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita sering melihat kematian, melihat seseorang dibaringkan, dikafani, lalu perlahan diturunkan ke dalam tanah. Tangisan pecah, doa dipanjatkan, pelukan terakhir terasa begitu berat. Namun setelah itu, semua orang mulai pulang. Langkah kaki menjauh, suara pun hilang, dan hidup kembali berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal bagi orang yang baru saja dikuburkan itu, semuanya justru baru dimulai. Ia tidak lagi bisa memanggil, tidak bisa kembali, tidak bisa memperbaiki apapun. Dan yang paling dalam menyesakan adalah saat ia sadar dunia yang dulu ia kejar kini benar-benar telah meninggalkannya. Ketika tubuh mulai diturunkan perlahan ke dalam liang lahat, segala sesuatu terasa seperti berjalan begitu cepat. Dan anehnya begitu nyata. Suara tanah yang jatuh satu persatu, suara kayu yang tertutup, dan lirih doa dari orang-orang yang berdiri di atas sana. Semuanya masih bisa dirasakan. Ruh, belum benar-benar pergi jauh. Ia seperti masih terhubung, masih bisa menyadari apa yang sedang terjadi pada jasad yang dulu ia huni. Dan di momen itu, ada satu kesadaran yang perlahan mulai tumbuh, bahwa ini bukan mimpi. Satu persatu, orang-orang yang tadi menangis mulai melangkah pergi. Langkah kaki mereka terdengar, semakin jauh, semakin samar, hingga akhirnya hilang. Dan disitulah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya benar-benar dimulai. Kesendirian yang sesungguhnya. Tidak ada lagi suara yang menenangkan, tidak ada lagi sentuhan, tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, tunggu, aku belum siap. Semuanya sudah terjadi. Ruh mulai merasakan bahwa dunia yang dulu begitu dekat, kini seperti ditarik menjauh tanpa bisa dikejar. Rumah yang dulu selalu kembali datangi, kini terasa seperti milik orang lain. Wajah-wajah yang dulu setiap hari dilihat, kini hanya tinggal kenangan yang tak bisa disentuh. Dan yang paling dalam terasa adalah kesadaran bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Di titik itu, penyesalan mulai berbisik pelan. Hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele, justru bermunculan satu persatu di ingatan waktu yang terbuang. Ibadah yang ditunda, kesempatan yang dilewatkan begitu saja, semuanya datang tanpa bisa dihentikan. Dan tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Ruh hanya bisa menyaksikan dan merasakan betapa singkatnya dunia yang dulu terasa panjang, betapa berharganya waktu yang dulu sering diabaikan, dan betapa cepat semuanya berakhir tanpa benar-benar memberi tanda. Di dalam gelap itu, di dalam sempitnya ruang yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, ruh mulai memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa kehidupan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan dunia telah benar-benar melepaskannya. Di dunia, kita hampir tidak pernah benar-benar sendiri. Selalu ada suara
Entah itu percakapan, kendaraan, atau sekadar notifikasi yang tak pernah berhenti. Selalu ada sesuatu yang mengalihkan, sesuatu yang membuat kita lupa bahwa waktu terus berjalan. Bahkan dalam sepi pun kita masih bisa mencari pelarian. Menggenggam ponsel, menyalakan suara, atau sekadar melihat keluar jendela. Namun di dalam kubur, semua itu hilang. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada apapun selain gelap yang begitu pekat. Kesunyian di sana bukan seperti kesunyian yang pernah kita rasakan di dunia. Ia bukan sekedar tanpa suara, tapi seperti ruang kosong yang menelan segala rasa. Dan di sanalah ruh mulai benar-benar terbangun. Tidak ada lagi yang bisa mengalihkan pikirannya. Tidak ada lagi yang bisa ditunda. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Hanya ada dirinya sendiri. Dan semua yang pernah ia lakukan. Satu persatu, kenangan mulai muncul. Bukan kenangan indah yang dulu sering diingat, tapi justru hal-hal yang dulu diabaikan. Perkataan yang menyakiti, janji yang tidak ditepati, waktu yang terbuang sia-sia. Semuanya hadir begitu jelas, seolah diputar ulang tanpa jeda. Dan di tengah kesunyian itu, ruh mulai memahami sesuatu yang dulu sering dilupakan. Bahwa hidup bukan tentang seberapa ramai kita dikelilingi manusia. Bukan tentang seberapa dikenal atau seberapa dihargai. Karena pada akhirnya semua itu tidak ikut masuk ke tempat ini. Yang tersisa hanyalah apa yang pernah dilakukan saat tidak ada yang melihat. Kesunyian itu perlahan berubah menjadi cermin. Cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa alasan. Dan di hadapan cermin itu, tidak semua orang siap. Ada yang merasa tenang karena apa yang ia simpan dalam diam ternyata penuh kebaikan. Namun ada juga yang mulai gelisah karena yang muncul justru hal-hal yang ingin ia lupakan. Kesunyian itu tidak berbicara, tapi ia menunjukkan dengan cara yang tidak bisa dibantah. Dan yang paling berat adalah ketika ruh mulai menyadari bahwa semua yang dulu dianggap penting ternyata tidak berarti apa-apa di sini. Harta yang dikumpulkan tidak bisa menemani. Status yang dibanggakan tidak bisa melindungi. Pujian manusia tidak bisa menenangkan. Semuanya hilang, seolah tidak pernah ada. Di dalam gelap yang sunyi itu, ruh hanya ditemani oleh satu hal. Amal, hal-hal kecil yang dulu terasa ringan, justru menjadi satu-satunya yang tersisa. Dan di titik itulah, ruh mulai merasakan sesuatu yang sangat dalam, penyesalan atau ketenangan. Tergantung apa yang ia bawa. Dan kesunyian itu akan terus menemani tanpa bisa dipercepat, tanpa bisa dihentikan. Hingga ruh benar-benar memahami bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Karena selama ini ia selalu ditemani oleh apa yang ia lakukan sendiri. Akan datang satu momen yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa diulang. Momen ketika segala sesuatu yang dulu bisa kita sembunyikan di dunia akhirnya terbuka tanpa sisa. Di dunia kita terbiasa memakai wajah di depan manusia yang terlihat baik, terlihat tenang, terlihat seolah tidak punya masalah. Kita bisa tersenyum meski hati penuh iri. Kita bisa terlihat peduli meski sebenarnya acuh. Kita bisa terlihat taat meski diam-diam lalai. Dan anehnya, semua itu bisa berjalan begitu lama tanpa benar-benar terlihat. Namun di sini, di tempat yang sunyi dan gelap itu, semua topeng perlahan runtuh. Tidak ada lagi yang bisa ditampilkan selain apa yang benar-benar ada di dalam diri.
Ruh mulai merasakan bahwa ia tidak sedang dilihat seperti di dunia, tapi dihadapkan pada dirinya sendiri. Dan di hadapan itu tidak ada tempat untuk bersembunyi. Apa yang dulu hanya tersimpan dalam niat kini terasa nyata. Apa yang dulu hanya terlintas dalam hati kini seperti berdiri di depan mata. Dan saat itu banyak yang baru benar-benar sadar bahwa hidup yang dijalani bukanlah seperti yang selama ini mereka tunjukkan ke dunia, tapi seperti apa yang mereka simpan saat tidak ada yang melihat. Di titik ini, rasa penyesalan bisa datang begitu dalam. Bukan karena tidak tahu, tapi karena pernah tahu dan memilih untuk mengabaikan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa masih punya waktu. Dan kini, semua alasan itu tidak lagi berarti. Karena yang dihadapi bukan lagi kesempatan, melainkan hasil. Ruh tidak lagi bisa berkata, "Aku akan berubah." Tidak bisa lagi berkata, "Nanti aku perbaiki." Karena nanti sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kenyataan yang perlahan terasa semakin jelas. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang paling menyesakan. Saat ruh menyadari bahwa ia sebenarnya tahu sejak awal, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, tapi seringkali memilih untuk menunda, memilih untuk mengabaikan, memilih untuk berpaling. Dan sekarang semua pilihan itu kembali tanpa bisa ditolak. Di dalam gelap itu tanpa suara, tanpa gangguan, ruh benar-benar berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak ada manusia lain, tidak ada pembelaan, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Hanya ada kejujuran yang tidak bisa ditutup lagi. Dan di momen itu akan terasa sangat jelas siapa kita sebenarnya. Bukan di mata manusia, tapi di hadapan kebenaran. Ada yang merasakan ketenangan karena apa yang tersembunyi ternyata lebih baik dari yang terlihat. Namun ada juga yang merasakan beban yang sangat berat karena apa yang selama ini disembunyikan justru menjadi hal yang paling nyata. Dan di titik itulah ruh mulai memahami satu hal yang sangat dalam, bahwa tidak ada satupun yang benar-benar tersembunyi, tidak di dunia dan terlebih lagi tidak di sini. Semua akan kembali dan semuanya akan diperlihatkan tanpa bisa diubah, tanpa bisa diulang, tanpa bisa disangkal. Kubur sering kita bayangkan sebagai akhir, tempat di mana semuanya berhenti, tempat di mana cerita selesai. Namun kenyataannya, kubur justru adalah permulaan dari sesuatu yang selama ini hanya kita dengar, tapi jarang benar-benar kita rasakan dalam hati. Di tempat itulah ruh mulai merasakan balasan pertama. Bukan nanti, bukan di waktu yang jauh, tapi di sana, di dalam gelap, di dalam sempit yang tidak pernah bisa dibayangkan sepenuhnya oleh manusia. Bagi sebagian ruh, ada ketenangan yang datang perlahan. Seolah semua rasa lelah di dunia, semua luka, semua beban akhirnya terangkat. Gelap yang tadinya menakutkan berubah menjadi teduh. Sempit yang tadinya menghimpit terasa lapang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dan di dalam keheningan itu ada rasa damai yang menyelimuti. Bukan karena tempatnya berubah, tapi karena apa yang dibawa membuatnya berbeda. Amal-amal kecil yang dulu mungkin terasa tidak berarti justru menjadi cahaya. Doa-doa yang pernah dipanjatkan dalam diam menjadi penenang. Kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui siapapun menjadi teman yang setia. Dan di saat itu, ruh mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan sepenuhnya di dunia. Ketenangan yang tulus. Namun, tidak semua merasakan hal yang sama. Bagi sebagian yang lain, tempat itu terasa begitu berat. Gelapnya bukan sekedar gelap, tapi seperti menekan dari segala arah. Sempitnya bukan sekedar sempit, tapi terasa menghimpit tanpa jeda.
Dan yang paling menyakitkan bukan hanya rasa takutnya, tapi kesadaran yang datang bersamaan dengan itu bahwa semua ini adalah akibat dari apa yang dulu dilakukan. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Tidak ada lagi yang bisa dijadikan alasan. Karena semuanya terasa begitu adil, meskipun terasa berat. Di dalam keadaan itu, penyesalan datang bukan sekedar sebagai perasaan, tapi sebagai sesuatu yang terus mengiringi. Mengingatkan tentang waktu-waktu yang dulu diabaikan, tentang kesempatan yang pernah ada, tentang peringatan yang pernah didengar namun tidak diindahkan. Dan di antara semua rasa itu, ada satu kalimat yang mungkin terus terlintas. Seandainya aku bisa kembali untuk memperbaiki, kembali untuk melakukan yang benar, kembali untuk memanfaatkan waktu yang dulu terasa panjang, namun harapan itu tidak pernah benar-benar terwujud. Karena waktu tidak berjalan mundur. Dan kehidupan di dunia tidak bisa diulang. Di titik itulah, Ruh benar-benar memahami satu hal yang selama ini sering dianggap ringan, bahwa setiap hal kecil memiliki arti. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dan setiap detik yang berlalu sebenarnya sedang membentuk apa yang akan dirasakan di sini. Kubur bukan sekadar tempat beristirahat. Ia adalah cermin dari kehidupan yang telah dijalani. Bukan menunjukkan siapa kita di mata manusia, tapi siapa kita dalam kenyataan yang sesungguhnya. Dan di dalamnya tidak ada lagi yang bisa diubah. Yang ada hanyalah merasakan apa yang telah dipersiapkan sejak kita masih diberi waktu. Setelah semua itu, bukan berarti perjalanan telah selesai. Tidak ada tanda akhir. Tidak ada penutup yang menenangkan. Yang ada justru sebuah penantian. Penantian yang panjang, hening, dan terasa sangat berbeda dari apapun yang pernah kita kenal di dunia. Ruh kini berada dalam fase yang tidak pernah benar-benar kita bayangkan. Ia tidak kembali ke dunia, tapi juga belum sampai pada akhir dari segalanya. Seperti berada di antara dua keadaan, menunggu sesuatu yang pasti datang, tapi entah kapan. Dan disinilah waktu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Di dunia, waktu terasa jelas. Ada pagi, siang, malam, ada hitungan hari, bulan, tahun. Namun di sini, semua itu seolah menghilang bagi sebagian ruh. Waktu terasa begitu singkat, seolah semua yang terjadi hanya sebentar, seperti jeda singkat sebelum sesuatu yang lebih besar datang. Ada ketenangan, ada rasa menunggu dengan penuh harap, seakan-akan apa yang akan datang adalah sesuatu yang dinanti, bukan ditakuti. Namun bagi sebagian yang lain, waktu terasa sangat panjang, bukan sekadar lama, tapi seperti tidak bergerak. Setiap detik terasa berat, setiap momen terasa berulang tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Dan di dalam penantian itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada lagi usaha, tidak ada lagi kesempatan untuk mengubah. Yang tersisa hanyalah merasakan. Merasakan hasil dari apa yang dulu pernah dilakukan. Dan yang paling dalam terasa adalah kenyataan bahwa dulu kita pernah memiliki waktu. Waktu untuk memilih, waktu untuk berubah, waktu untuk memperbaiki. Namun seringkali kita menganggapnya biasa saja. Menunda, mengabaikan, atau merasa masih ada hari esok. Padahal setiap detik yang berlalu di dunia sebenarnya sedang mempersiapkan detik-detik di sini. Di dalam penantian itu, ruh hanya ditemani oleh satu hal, amal. Bukan lagi kata-kata, bukan lagi niat yang belum diwujudkan, tapi apa yang benar-benar pernah dilakukan. Amal itu menjadi teman,
yang bisa menenangkan atau justru membuat gelisah, ia tidak pergi, tidak menjauh, dan tidak bisa dihindari. Dan di titik itulah ruh mulai memahami sesuatu yang sangat dalam, bahwa kehidupan di dunia bukan sekadar perjalanan singkat, tapi sebuah persiapan untuk penantian yang panjang ini. Penantian menuju hari di mana semuanya akan dibangkitkan kembali. Hari di mana tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang bisa disangkal, dan semua yang pernah dilakukan akan diperlihatkan dengan jelas. Di dalam sunyi itu, di dalam waktu yang terasa begitu berbeda, ruh hanya bisa menunggu dengan harap atau menunggu dengan cemas, tergantung apa yang ia bawa bersamanya. Dan di sanalah perlahan tapi pasti semua menjadi sangat jelas bahwa yang kita jalani di dunia dulu bukanlah sekedar hidup, tapi sebuah perjalanan menuju penantian yang tidak bisa dihindari. Hari ini kita masih punya waktu, masih bisa tertawa, masih bisa menunda, masih bisa berkata nanti saja. Padahal tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan langkah terakhir itu akan tiba. Dan saat hari itu datang, kita tidak akan membawa siapapun. Bukan keluarga, bukan teman, bukan apa yang kita banggakan selama ini. Yang ikut bersama kita hanyalah apa yang kita lakukan saat tidak ada yang melihat. Dan mungkin yang paling kita sesali nanti bukan apa yang tidak kita miliki, tapi waktu yang kita sia-siakan. Kalau kamu masih di sini, masih mendengarkan sampai detik ini, mungkin ini bukan sekedar video biasa. Mungkin ini adalah pengingat yang datang di waktu yang tepat. Jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi mereka juga sedang butuh diingatkan. Dan sebelum kita benar-benar sendiri di sana, sebelum semuanya terlambat, semoga kita sempat memperbaiki dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.